Gawat, 300 siswa polisi di Sukabumi positif corona. Prabowo ditelepon Menhan Amerika Serikat. Kepala Biro Penerangan Masyarakat atau Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Argo Yuwono angkat bicara soal kabar siswa Setukpa Lemdikpol Polri di Kota Sukabumi yang dinyatakan positif COVID-19. Sesuai perintah Bapak Kapolri, karena sehubungan dengan adanya pemberitaan siswa Setukpa terjangkit positif corona, makanya kita cek ke sini. Ada Kepala SDM Polri dan Karno Psikologi, dan juga Kepala Setukpa. Setukpa adalah Sekolah Tinggi Perwira. Jadi kita langsung mengecek, mengawasi, melihat, kita memberikan beberapa arahan-arahan berkaitan dengan siswa tersebut, kata Argo kepada awak media di Setukpa Rabu 1 April ini. Jadi, perlu saya jelaskan, memang berawal dari ada satu orang siswa yang demam berdarah, yang kemudian karena kita ronsen ada berkabut. Hasilnya kita rujuk ke Rumah Sakit Keramat Jati. Kemudian bertambah ada 8 orang siswa merasa demam. Kita lakukan ronsen dan berkabut juga. 8 itu kita rujuk ke Rumah Sakit Keramat Jati Polri. Ini adalah 9 orang. Kemudian ada 2 orang kita kirim ke Rumah Sakit Bayangkara di Brimob perawatannya. Lanjut Argo. Argo mengungkapkan 1.550 siswa yang ada di Setukpa menjalani rapid test beberapa hari lalu. Dari jumlah tersebut, 300 siswa dinyatakan positif corona berdasarkan hasil rapid test. Saat ini 300 siswa yang dinyatakan positif usai rapid test tersebut ada di Setukpa. Kemudian 1.250 siswa lainnya itu cuti. Dari 300 ini sudah dilakukan langkah oleh Setukpa, Pusdokes Polri, SDM Polri, dan Kepala Setukpa, ucap Argo. Ada beberapa langkah yang dilakukan Polri, antara lain pemberian vitamin dan isolasi mandiri. Saat ini kondisi 300 siswa tersebut dalam keadaan baik. Yang pertama, isolasi mandiri. Kedua adalah pemberian vitamin C, injeksi maupun tablet. Kemudian, ronsen, olahraga ringan, berjemur. Itu semua sudah kita lakukan. Secara teknis akan dijelaskan nanti oleh Kapusdokes Beber Argo. Ia meminta masyarakat yang tinggal di sekitar area Setukpa tidak resah dan khawatir, karena pihaknya sudah melakukan langkah sesuai protokol kesehatan penanganan dan pencegahan penyebaran virus corona. Masyarakat sekitar Setukpa tidak perlu khawatir. Dari 300 siswa itu sudah dilakukan langkah-langkah kedokteran, sudah kita lakukan. Langkah psikologi juga sudah kita lakukan. Semua dalam kondisi baik, dengan situasi baik pula, tandasnya. Di sisi lain, terungkap, ini topik perbincangan Prabowo dan Menteri Pertahanan Amerika Serikat. Staf khusus Bidang Komunikasi Publik, Sosial Ekonomi, dan Hubungan Antar Lembaga Kementerian Pertahanan, Dhanil Anzar Simanjuntak mengungkap isi pembicaraan antara Menteri Pertahanan Indonesia, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Mark Esper, Kamis 1 April 2020. Menurut Dhanil, baik Prabowo dan Esper menyampaikan empati dan simpati terkait masalah COVID-19 di masing-masing negara. Menhan Mark menyampaikan apresiasi terhadap otoritas kepemimpinan Indonesia dalam penanganan COVID-19, dan Pak Prabowo menyampaikan seluruh dunia menghadapi masalah ini saat ini. Maka sangat dibutuhkan kerjasama yang kuat antar negara, dan semoga bisa dibicarakan serius di waktu yang lain. Bagaimana kerjasama pertahanan antara Amerika Serikat dan Indonesia bisa dibangun lebih baik, katanya kepada CNBC Indonesia, Kamis 1 April. Dhanil mengatakan, di masa pandemi COVID-19, Prabowo memang aktif membangun komunikasi dengan Menteri Pertahanan negara-negara lain. Tujuannya adalah agar bisa saling tukar informasi dan bergotong royong menyelesaikan pandemi COVID-19. Seperti diketahui, Prabowo melarang melakukan mudik karena arus penyebaran COVID-19
yang paling efektif karena mudik. Kita jelaskan dengan ilustrasi. Beberapa hari lalu, ibu kandung di kampung telepon saya dan kasih kabar kalau adikku yang tinggal di Tangerang mudik. Gawat, semua tahu Tangerang masuk wilayah merah penyebab COVID-19. Jadi kenapa dia mudik? Tanyaku dalam hati. Apakah adikku ODP atau PDP? Tidak. Apakah dia, suami, dan anaknya positif COVID-19? Saya tidak tahu. Bisa iya, bisa juga tidak. Sebab positif COVID-19 tidak selalu ada gejala. Apalagi untuk orang yang masih muda. Khawatir, pasti. Ibu saya di kampung sudah tua. Usianya di atas 70 tahun. Ayah saya bahkan lebih tua lagi usianya. Ayah juga punya diabetes. Sekali tertular, bahaya. Semoga tidak. Itu harapan dan doaku. Kupesan kepada dua adikku yang lain. Jaga ayah dan ibu. Jangan sampai tertular. Berikan vitamin C dan E setiap hari. Pantau ayah ibu dalam interaksi sosialnya. Begitu aku dengan serius meminta kepada kedua adikku itu. Yang mudik bukan hanya keluarga adikku. Ada 876 mobil bus telah membawa lebih dari 14.000 penumpang dari Jakarta, khususnya ke wilayah Jawa. Belum lagi yang menggunakan kendaraan pribadi, naik pesawat dan kereta. Atas kejadian ini, Presiden Jokowi dan Gubernur Anies Baswedan sangat menyayangkan. Di antara para pemudik, ada yang terbukti positif COVID-19. Itu yang sempat masuk rumah sakit. Itu yang ketahuan. Yang nggak ketahuan gejalanya, diprediksi lebih banyak jumlahnya. Mereka inilah yang sesungguhnya menjadi agen dan duta penyebaran COVID-19 di daerah tanpa mereka sadari. Bukankah ada nasihat kenabian? Saat Anda dengar ada wabah di suatu wilayah, jangan ke sana. Saat Anda berada di wilayah yang sedang dilanda wabah, ya jangan keluar. Inilah teori lockdown. Untuk menghambat penyebaran COVID-19 agar tidak meluas. Anies selaku Gubernur DKI menghimbau kepada orang-orang yang tinggal di DKI agar tidak mudik. Bukan hanya Anies, Prabowo, dan semua kalangan. Ternyata himbauan ini kurang efektif. Arus mudik tetap padat. Di Jakarta nganggur. Anak-anak pada sekolah di rumah. Suami libur kerja. Pedagang keliling, nggak ada yang beli. Hidup di Jabodetabek mahal biayanya. Mending pulang. Ketemu keluarga dan teman di kampung. Biaya hidup pun lebih murah. Begitu kira-kira jalan pikiran para pemudik. Secara psikologis dan terutama ekonomi, hidup untuk sementara waktu di kampung tentu lebih nyaman dan pasti hemat. Tapi para pemudik ini lupa, apakah mereka bebas dari COVID-19? Jika satu orang saja di antara mereka ada yang positif COVID-19, meski tanpa gejala, maka akan menular ke keluarga dan tetangga di kampung, bisa puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang. Di kampung ada anggota keluarga yang usianya tidak muda lagi. Orang tua, paman, kakek nenek, dan tetangga. Sekali mereka tertular, resiko sangat besar. Alih-alih menghemat pengeluaran, anggota keluarga atau tetangga malah jadi korban. Sementara fasilitas medis di daerah tak selengkap di Jakarta. Belum lagi minimnya anggaran daerah dan jarak tempuh rumah sakit yang umumnya cukup jauh dari desa dan perkampungan. Inilah yang membuat sejumlah kepala daerah saat ini galau, panik, dan akhirnya memutuskan untuk lockdown. Provinsi Papua dan Kota Tegal sudah melakukannya. Sejumlah desa di Purbalingga dan Bali juga ada yang ikut lockdown. Melihat fakta penyebaran COVID-19 yang semakin meluas di berbagai daerah, Anies berencana menutup bus akap yang menjadi alat transportasi keluar masuk Jakarta. Apa tujuannya? Jelas, memotong jalur dan sirkulasi penyebaran COVID-19. Dijadwalkan jam 18 malam ini. Belum sempat dilaksanakan. Lagi-lagi, Anies dapat teguran. Kali ini dari Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.
Mungkin faktor ekonomi jadi alasan. Kalau Menteri Urusan Laut sudah ke darat, berarti negara sedang dalam keadaan genting. Anies pun urungkan rencananya. Sebagai gubernur, Anies tak ingin kebijakannya berbenturan dengan pemerintah pusat. Ora elok. Nggak boleh ada dua kebijakan yang berbeda dalam satu negara. Lalu, bagaimana dengan penyebaran COVID-19 yang semakin meluas ke daerah-daerah? Bahkan sudah ke 31 provinsi. Dan bagaimana cara menahan angka kematian yang terus meningkat? Simple jawabannya. Tanyakan ke Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Pasti menteri segala urusan ini punya jawabannya. Bagaimana menurut pendapat Anda?